Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 1921919111. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi. Materinya ada dua, yaitu kebutuhan energi, dan yang kedua ada cara menghitung kebutuhan energi atau kalori. Kebutuhan energi yang pertama ada ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ada bernafas. Manusia bernafas, menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kedua ada makan dan minum. Makan sebagai sumber fungsi utama energi untuk pertumbuhan dan mengganti sel-sel yang sudah rusak. Kemudian sedangkan minum atau minum air sebagai fungsinya yaitu zat pelarut di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa itu setelah manusia memakan makanan, kemudian akan mengeluarkan zat-zat sisanya. Selanjutnya ada tumbuh dan berkembang. Manusia tentunya akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara berbeda-beda menurut individunya. Yang selanjutnya ada bereproduksi, peka terhadap rangsangan, beradaptasi dengan lingkungan, membutuhkan istirahat, dan bergerak. Manusia kenapa sih bergerak? Karena manusia memiliki iritabilitas atau menanggapi rangsang seperti makhluk hidup lainnya dengan otak sebagai pusat dan bagian lainnya seperti otot, kulit, dan tulang. Kontraksi otot dibagi ada dua. Yang pertama ada otot tidak sadar atau involunter. Gerakan tidak sadar ini terjadi tidak sadar. Pusat dari gerakan ini yaitu pada sumsum tulang belakang. Karena skema terjadinya gerak tidak sadar yaitu impuls, kemudian ke reseptor atau otot, saraf, sensorik, sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor otot. Yang kedua ada gerak otot sadar atau volunteer. Gerak otot sadar ialah secara sadar atau disengaja. Pusatnya terletak di otak skema gerak otot sadar. Urutannya yaitu impuls, kemudian reseptor atau indera, saraf sensorik, kemudian ke otak, saraf motorik, dan kemudian ke otot. Di dalam tubuh kita bekerja ada dua jenis energi. Yang pertama ada energi kimia, yaitu metabolisme makanan. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam suatu zat, misalnya makanan memiliki energi kimia, sehingga orang yang makan akan memiliki energi untuk beraktivitas. Yang kedua ada energi mekanik, yaitu kontraksi otot. Definisi menurut Beck tahun 2000 nomor 73, energi dapat diartikan sebagai daya atau kemampuan bekerja. Satuan besar energi adalah kilokalori, pada umumnya disebut saja dengan kalori. Kemudian 1 kalori adalah jumlah panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Kalori adalah pengukuran jumlah panas yang dikeluarkan. Manfaat energi menurut Beck tahun 2000 nomor 73, yang pertama ada proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Yang kedua, proses mempertahankan suhu tubuh. Yang ketiga ada gerak otot tidak sadar, dan yang keempat ada gerakan otot sadar. Sistem energi ada macam-macam. Yang pertama, sistem energi anaerobik. Sistem ini menyediakan energi siapakah yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi yang diperoleh dari pemecahan simpanan ATP dan PC yang tersedia di dalam otot. Dan pada aktivitas maksimum, sistem ini hanya dapat dipertahankan 6-8 detik karena simpanan ATP dalam PC sangat sedikit. Yang kedua ada sistem energi anaerobik. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyediaan dari sistem anaerobik
sakit sudah tidak mencukupi lagi, maka energi akan disediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah menjadi jalur glikolisis anaerobik atau tanpa bantuan oksigen. Untuk lama aktivitas rendah dalam aerobik, yaitu yang dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik, yakni pemecahan nutrien bakar, di antaranya ada karbohidrat, lemak, dan protein dengan bantuan oksigen. Materi yang kedua ada perhitungan kebutuhan energi. Yang pertama ada metabolisme basal atau basal metabolic rate atau disebut dengan singkatan BMR. Menurut Rahmawati tahun 2015 nomor 18, metabolisme basal adalah banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jasmani jaringan tubuh sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Jika dihitung secara praktis, basal metabolic rate atau BMR dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Juga dapat ditentukan dengan menggunakan rumus regresi linier VOO WHO UNU tahun 1985 telah mengeluarkan rumus untuk menaksir nilai BMR. Faktor yang mempengaruhi BMR, yang pertama ada usia, berkurangnya dengan bertambahnya usia. Yang kedua ada massa tubuh, meningkat dengan massa tubuh yang lebih besar. Ada komposisi tubuh, meningkat dengan massa otot yang lebih besar dan menurun dengan timbunan lemak yang lebih besar. Yang kedua ada specific dynamic extension atau disingkat dengan SDA. Kemenkes RI dalam buku Pedoman Ilmu Gizi Olahraga Prestasi tahun 2013 nomor 16 adalah energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. SDA untuk karbohidrat berbeda dengan protein, demikian dengan lemak. Menurut Kemenkes RI dalam buku pedomannya tahun 2013 nomor 16, yaitu untuk mencerna karbohidrat dibutuhkan sebanyak 6-7% dari BMR. Kemudian mencerna protein 20-30% dari BMR. Kemudian ada aktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Aktivitas fisik adalah energi yang dibutuhkan oleh semua otot yang tersangkut dalam aktivitas tersebut ditambah sedikit energi yang diperlukan karena adanya peningkatan denyut jantung serta pernapasan dalam melakukan aktivitas yang berat. Oleh Muhadi 2009 nomor 202. Kemudian ada faktor aktivitas sehari-hari, yaitu istirahat, misalnya tidur berbaring duduk, laki-laki sebesar 1,2 dan perempuan 1,2, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya ada pertumbuhan. Masa pertumbuhan terjadi pada anak-anak dan remaja, biasanya pada saat usia 18 tahun, sehingga memerlukan penambahan energi. Energi tambahan yang diperlukan baik untuk pertumbuhan tulang dan pertumbuhan jaringan tubuh. Kemudian ada cara menghitung kebutuhan energi. Menghitung kebutuhan energi ada beberapa tahap. Yang pertama ada tahap 1, tentukan status gizi, yang rumusnya itu IMT sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter kuadrat. Yang kedua ada cara menghitung besarnya BMR, ada di dalam rumus. Yang ketiga besarnya SDA, rumusnya itu formulasi sama dengan BMR ditambah SDA atau 10% dari BMR. Yang kelima ada hitung energi untuk berlatih
dan bertanding. Rumusnya yaitu energi latihan per hari sama dengan lama latihan jam atau per mg dikali besarnya energi dibagi 7. Nah, untuk lebih jelasnya contohnya ada aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh saya seperti ini. Ini adalah contoh aktivitas sehari-hari saya. Diketahui berat badan saya 52 kg dan tinggi badan saya berada di 158 cm. Kalau diubah ke meter jadi 1,58 meter. Umur saya 20 tahun. Jenis olahraga yaitu mengambil senam aerobik terampil. Di sini ada beberapa tahap. Yang tahap pertama ada tentukan status gizi. Dengan rumus IMT sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan meter kuadrat. 52 kg dibagi 1,58 kuadrat, jadi hasilnya adalah 20,82. Ini termasuk adalah kategori normal. Tahapan yang kedua yaitu besarnya BMR. Dengan rumus saya berada di 20 tahun, jadi 18 sampai 29 sama dengan 14,7 dikali berat badan ditambah 496. 18 sampai 29 14,7 dikali 52 ditambah 496. 18 sampai 29 sama dengan hasilnya adalah 1260,4 kalori. Tahapan yang ketiga yaitu menghitung SDA. Dengan rumus SDA sama dengan 10% dikali BMR. SDA sama dengan 10% dikali 1260,4 kalori. Jadi hasilnya yaitu 126,4 kalori. Tahapan yang keempat yaitu energi aktivitas fisik. Dengan rumus faktor aktivitas fisik saya mengambil yang sedang, termasuk yang sedang, dikali BMR ditambah SDA. Aktivitas sedang berjumlah 1,6 dikali 1260,4 ditambah 126,4, hasilnya yaitu 2218,8 kalori. Tahapan yang kelima yaitu energi latihan per minggu. Dengan rumus yaitu jenis olahraga sama dengan berapa lama latihan atau jam per minggu dikali besar energi. Senam aerobik sama dengan senam aerobik terampil 2 dikali 20 menit dikali 7 kalori. Jadi hasilnya yaitu 420 kalori. Untuk energi latihan per hari yaitu senam aerobik terampil sama dengan 420 dibagi 7 kalori sama dengan yaitu hasilnya adalah 60 kalori. Jika digabungkan yaitu senam aerobik terampil sama dengan hasil energi aktivitas fisik 2218,4 kalori ditambah 60 kalori sama dengan 2278,8 kalori. Jadi energi atau kalori yang dibutuhkan per hari oleh saya adalah sebanyak 2278,8 kalori. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan, mulai dari memaparkan materinya dan juga mohon maaf
bila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.